Halo semua, jumpa lagi di Coconut Project di segmen Waktu Senggang. Wilt u weer staan voor een eerste uitgave bij Boeken? Malam itu aku menggali gali di dalam ingatanku, Wat is er zelf uit te zien? menggali di dalam khayalku. Nah, kayak ini kan pas ya kan, pas waktunya Agustus, waktu kemerdekaan 17 Agustus ya, temanya berarti tentang apa? Nasionalisme. Ya kira-kira terkait kemerdekaan lah. Ya, seputar Mungkin kemerdekaan. hari ini kita akan ngobrol terkait itu ya. Jadi 17 Agustus itu kan selalu dibarengi dengan kata memperingati ya. Memperingati. Nah, Benar. artinya kan ada yang diingat. Apa sebaiknya yang diingat di situ? Kalau sekilas pengetahuanku ya soal memperingati kemerdekaan ya 17 Agustus ya, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus gitu kan. Yang memproklamasikan Soekarno dan Hatta. Sebenarnya kenapa sih di setiap momen 17 itu selalu ada perlombaan. Terus ada ya pada intinya seperti apa sebenarnya kaitannya lomba-lomba itu dengan kemerdekaan gitu. Apa coba? Ya itu balik lagi kan. Memperingati kemarin. Lah emangnya dari perlombaan diingati. Tasik toh. Apa jenenge kayak kita kan sebelum 45 kan belum menang. Setelah 45 kita menang. Lomba itu bagian dari menuju kemenangan. Misalnya kalau lomba opo kita harus memenangkan lomba ini. Nah, maksudnya lomba itu begitu nah. Ya selain itu fungsinya ya ben supaya di tahun 17 tanggal 17 Agustus ini ya ben rame juga kan. Salah satunya kan juga menghidupkan kegiatan di lingkungan sekitar. Salah satunya ya cek warganek ketok kumpul raket, soalnya menurutku salah satu momen keraketan antar tetangga itu momen 17 Agustus ini sih kan ya. Soalnya selain itu apa? Poso antok dhewe kumpul-kumpul gitu kan. Ya itu sih bagian dari meraketkan hubungan antar sesama tetangga kalau fungsi lomba. Memang kalau menurutmu? Kalau menurutku sih harusnya ketika kita memperingati ya kan ada kata ingat di situ. Ya. Ya seharusnya di momen itu adalah sebuah momen untuk kita flashback kembali, mengingat sebenarnya apa yang bahkan mempertanyakan kembali terkait hal-hal kemerdekaan seperti itu. Ya seperti yang kita ketahui saat ini ya, menurutku secara pribadi nasionalisme itu sekarang cenderung dipahami secara sempit. Jadi itu mungkin juga karena tercerabut dari konteks sejarah ya. Coba apa pandanganmu mengenai nasionalisme? Nasionalisme ya biasanya secara general kan ke apa? Ya Menyanyi lagu Indonesia Raya, memakai pakaian merah putih seperti itu kan. Nasionalisme menurutku ya kayak misalnya aku ki pokoknya nasionalisme dengan cara apa sih aku bersikap nasionalisme terhadap negara ini gitu kan. Yang pertama nasionalisme artinya kan kita mencintai tanah air ya kan ya. Mencintai tanah air itu dengan cara gimana sih gitu kan. Ya nggak harus melulu mengibarkan bendera setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau menurutku nasionalisme kita menyukai keberagaman ya kan ya.
aku sebagai seorang suku Jawa, aku juga menerima suku-suku yang lain, misalnya begitu. Eh, Misalnya aku, notabene aku agama Islam, tapi aku juga menerima agama-agama lain di sekitarku. Aku nggak tebang pilih, gitu kan. Ya itu sih sebagian yang tak terapno ya kan, yang saya terapkan di lingkungan sekitar ini. Kalau aku sih ini teringat sama salah satu eh, Toko. semacam kuliah umum gitulah oleh Ariel Herianto. Jadi Ariel itu pernah ngomong terkait nasionalisme. Ya. Yang sebenarnya nasionalisme yang kita pahami saat ini itu suatu nggak dipahami sih. Maksudku gejala-gejala terkait nasionalisme yang muncul saat ini itu dahulu itu nggak ada. Dahulu itu ya nggak ada orang apa ya misal berbuat kesalahan terus disuruh nyanyi Indonesia Raya, masalah itu selesai, tidak ada seperti itu. Ya. Jadi banyak sih, nanti bisa cari sendirilah di YouTube, dibahas oleh Ariel. Itu tentang satu dokumenter film berjudul Indonesia Calling, karya Yoris Ivan. Itu menceritakan bahwa dulu ketika pasca kemerdekaan itu di Australia ada satu peristiwa pemogokan besar dari buruh pelabuhan yang memboikot kapal dari Belanda yang akan ke Indonesia. Yang notabene di situ kapalnya itu membawa senjata. Jadi kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa hanya dimaknai sebagai perjuangan orang-orang Indonesia, mengakui kemerdekaan juga seperti itu. Dan itu kan juga terbukti di film itu bahwa yang waktu itu melakukan mogok kerja di pelabuhan itu nggak hanya orang Indonesia, ada orang-orang dari Tionghoa, India, dari orang Australianya juga. Jadi saling bersolidaritas seperti itu. They held their meeting of celebration on the nearest street corner. On behalf of the Indonesian Independence Committee, I thank our Indian brothers for their heroic action in support of our struggle. Indian seamen woke off Dutch ships which were carrying arms to smash a new republic. Indian brothers, we will never forget what you have done for us. Thank you. Friends, we were informed that we were to repair Allied troops and to take road to Borneo. But we found ourselves put on a Dutch ship carrying arms and ammunition to Indonesia, but we refused to sell them. The Dutch threatened us with a gun, but still we refused. And now, we will not sail with a ship. Their struggle is our struggle. Their victory is our victory. There was no need to introduce the General Secretary of the Waterside Workers' Federation, Jim Healy. During this war, the principles of the Atlantic Charter were declared by Britain and America and approved of by Russia. These principles must be applied in the Pacific and to the Indonesian people. These people fought with us during the war against fascism in the Pacific, and we people of the Pacific, the Chinese, the Americans, the Russians, the Australians, the New Zealanders, the Indians, together with the Indonesians, will do everything within our power to destroy the efforts of Dutch imperialism. Chinese seamen had taken the hat around again, which brought their contribution to the Indonesian fund up to £1,100. Friends, our national father, Dr. Sun said that China
must support all the oppressed nations to gain their independence. That is why we Chinese are supporting the Indonesian national movement. Manduk Jiao Gai Fu Mandung Manzai! Tong Yandung Fung Man Manzai! Long live the independence movement! Long live the Indonesian Republic! Tapi rasionalisme pada zaman itu tuh global, internasional. Nggak lu asing, gua lain lagi bangsa gitu loh. Buat mereka nasionalisme itu gerakan global, internasional itu. Sing jarimu mau lho, sing apa? Kemerdekaan itu untuk semua bangsa. Heeh. Nah, aku dadi eling nek gak salah dibahas sampai Pak dosen jenenge sapa ku Pak dosen? Banyak Pak dosen. Gak sing mau iki mau Aril, Pak Aril. Pak Aril ya, Pak Aril. Iku nek gak salah dia juga menyinggung sedikit tentang bukunya Pramudia Anantatur. Oh, yang Bumi Manusia. Bumi Manusia. Hmm. Tapi kalau sekilas aku melihat isi tentang buku Bumi Manusia, ya benar sih apa jenenge, kemerdekaan bukan milik satu orang atau beberapa orang, kemerdekaan untuk semuanya. Nah, tidak hanya satu bangsa. Tidak hanya satu bangsa, benar. Tapi nek Bumi Manusia lebih ke mungkin aku ndeloke nek tak kaitkan dengan sekarang ya kan. Seolah-olah kan kemerdekaan itu untuk kalangan menengah ke atas. Tapi maksudnya Pramudia, kemerdekaan itu untuk dari kalangan atas dan kalangan bawah, ya termasuk kita ini, ya kan ya. Ya pada akhirnya ya nyambungnya ya pada kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Bagaimana menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya milik satu bangsa, tapi milik semua bangsa dalam bumi manusia. Benar. Bumi manusia itu mau termasuk menurut Tan Malaka juga gitu kan ya. Nah, maka dari itu yang sebenarnya yang hilang dari ya mungkin kita juga sih, banyak orang itu sebenarnya adalah satu semangat apa ya, semacam semangat global yang lebih luas gitu. Pergaulan kita dengan dunia luar, di luar Indonesia itu kan semacam hilang sih dibanding kondisi kita di masa lalu, apalagi di Surabaya yang sangat kosmopolitan. Jadi ada banyak bangsa yang tinggal di situ gitu. Sehingga karena pertemuan banyak bangsa di situ, itu juga terjadi pertukaran banyak pikiran gitu. Sedangkan kan kita sekarang kan semacam ya udah semacam tertinggal juga sih dengan pergaulan itu. Tidak bisa bertukar pikiran dan anti terhadap asing. Apalagi apa-apa selalu dibilang anti terhadap asing. Padahal konsep nation itu kan juga dari asing toh. Iya. Konsep bangsa itu juga dari luar toh. Iya, benar. Nah, Bangsa. harusnya kan ya terbuka dalam hal apa ya? Ya kita tetap terbuka dalam pemikiran sih menurutku. Supaya kita tidak tertinggal. Mungkin juga teknologi dan lain-lain. Iya. Tidak sekedar hanya anti aja. Terkadang aku itu sempat bertanya-tanya sih nih pikiranku dewe tentang konsep kemerdekaan. Apakah setiap negara punya konsep kemerdekaan sendiri-sendiri gitu kan ya? Terus kena apa kok termasuk di Indonesia ini kan ya? Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 45 gitu kan ya. Terus kan ono kan ya poin-poin, kan ada poin-poin syarat negara merdeka itu dengan secara de jure, secara de facto. Sing nyiptakno syarat kemerdekaan iku sapa sih sakjane? Apakah kita harus menciptakan apa kita harus menuruti syarat itu? Terus nek misalnya enggak sesuai syarat apa dia enggak merdeka? Terkadang terbelit pertanyaan ngono aku ya. Terus jawabannya? Tapi nek misalnya embuh ya gitu, mosok tak jawab dhewe. Cuma kalau lihat perjalanan gitu kan, lihat perjalanan beberapa kan ya ada versi kan kayak kalau Indonesia itu
sebenarnya bukan tahun 45 merdekanya. Oh, iki nyambungin nanti. Apakah Indonesia dijajah 350 tahun? Ayo. Oh kan ada yang mikir ngono, sapa ya sing gawe syarat iki? Ah. Terus apa kudu dilakoni syarat iki Ah. ngono lho kan ya. Tapi ya memang balik maneh kan ya. Indonesia jirene gak merdeka tahun 45, beberapa ono sing ngomong jirene 49, Hmm. pasca KMB, Iya, iya. ono sing jirene 55 ngono kan. Iki wis karena tahun 55 itu udah diakui semua negara ngono kan. Karena kan salah satunya syarat juga harus diakui beberapa negara. Iya kan? Apa itu gitu kan. Ya sebenarnya Iya, lucu iya, juga sih. Tapi aku yang menarik itu juga, andai pun persyarat-syaratan itu sudah kita lampaui, sudah kita laksanakan, sehingga disebut sebagai kemerdekaan ya, dalam tanda kutip. Apakah kondisi sekarang ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Loh, Apa sebenarnya imajinasi kita tentang kemerdekaan gitu, pada waktu itu? Apakah kira-kira yang diimajinasikan oleh para founding fathers, oleh Soekarno dan kawan-kawan, ya. itu kemerdekaan yang sekarang ini gitu loh? Apakah yang diinginkan itu kemerdekaan yang kondisi yang saat ini gitu loh, maksudku? Aku nggak tahu gimana ya imajinasi mereka itu merdeka itu kayak apa sih? Apa sih? Menurut apa? Menurut Soekarno apa menurut Soekarno dan kawan-kawan? Dan apa kawan-kawan menurut membuat negara ini kan mesti ada tujuan itu. menurut olahraga? Ya nggak sih, membuat negara Oh, itu kan iya, mesti iya. ada tujuan itu. Ya kalau aku pribadi seharusnya ya kita kembali lagi kepada tujuan utama membuat satu negara itu, Ya. terlebih lagi dengan nama Republik. Ya. Pada waktu itu kan yang di BBUPKI ya, kita kan membahas, nggak kita sih, terus itu kan membahas ini enaknya satu bangsa ini memakai sistem seperti apa gitu. Ya. Apakah monarki, apakah apa gitu, serikat atau bagaimana, terus kemudian dipilihlah sebagai republik. Ya. Tapi apakah kita pernah mempertanyakan itu kembali, mempelajari itu kembali, memperingati, Ya. memperingati itu harusnya mengingat Memperingati. kembali Ya. kenapa negara ini bernama republik? Apakah sudah sesuai dengan sebuah republik yang dibayangkan oleh orang-orang terdahulu, sehingga itu nantinya nyambung ke kemerdekaan, nyambung ke satu kondisi yang dianggap merdeka seperti itu. Ya. Ya sejauh ini catatan apa ya yang terkait dengan republik itu ya bukunya Tan Malaka, Dan Malaka, NAR, ya, Republik bener kan? Indonesia. Ya. Satu apa ya, semacam pamflet gitu kalau nggak salah. Tapi bahkan di bukunya Tan Malaka yang NAR the Republik Indonesia itu tidak banyak dijelaskan terkait apa itu republik. Ya. Kan aneh kan, kita negaranya nama republik tapi nggak pernah kita gitu dibahas tentang republik itu bagaimana. Ya. Nah, aku pernah baca buku di bukunya judulnya Republikanisme, tulisan Robertus Robert, terbitan margin kiri. Lah itu kalian harus baca itu sih. Kalau aku menjelaskan nanti malah tersesat. Nah, kalau secara garis besar jadi begini, republik itu berasal dari kata res publica. Ya. Res publica itu sebenarnya untuk membedakan apa yang dinamakan dengan res privata. Apa itu? Urusan yang privat dan urusan yang publik. Dulu di Yunani, di polis itu kan ada dibedakan menjadi dua urusan. Mana hal-hal yang harus diurusi secara publik, mana hal yang harus diurusi oleh privat. Hal-hal yang diurusi oleh publik terkait dengan politik, ekonomi dan lain-lain itu dibahas di situ, di polis itu. Dan maka dari itu disebut sebagai suatu republik. Artinya apa? Artinya di situ ya ada satu kondisi bahwa orang-orang yang katakanlah pemerintah sebagai petugas dari republik itu tugasnya adalah untuk melayani rakyatnya. Gitu. Tujuannya seperti itu, adanya
republik. Itu tuh secara garis besar ya. Mungkin banyak salahnya juga saya menjelaskan itu. Kurang detail lah kayaknya. Jadi kurang lebih seperti itulah, res privata, res publica. Ada urusan secara publik itu ditempatkan di sana, di satu itu tempat yang disebut sebagai republik itu. Dan diperjuangkan di situ juga. Urusan kita diperjuangkan di situ. Dan tujuannya ya untuk mensejahterakan Masyarakat. rakyatnya lah, Iya, umatnya benar, lah benar. gitu, seperti itu. Iya. Jadi posisi orang-orang yang menjalankan republik itu ya posisinya sebagai dalam tanda kutip bisa disebut sebagai pelayannya rakyat seperti itu. Nah dari situ kan pada akhirnya kita jadi tahu harusnya ya. Jadi benefitnya apa sih kita ini jadi republik? Benefitnya apa? Kita itu menjadi warga negara. Wis merasakan benefitnya nggak? Atau apa benefitnya merdeka? Gitu. Kalau ngomongnya benefitnya iki sing dirasakno saiki apa seharusnya? Iya kan, Kalau ngomongnya seharusnya ya iya kan semuanya karena merata. konteksnya kita tadi kan memperingati ya. Kita Wah. harus kembali lagi ke memperingati itu, menggali dalam masa lalu gitu. Menggali kembali apa tujuan kita, apa tujuan dari kemerdekaan itu, dan menyambungkan dengan konteks di masa sekarang. Apakah semacam refleksi lah, refleksi bahwa apakah kondisi saat ini itu disebut sebagai satu kondisi yang sudah merdeka. Nah ini kan kamu dulu pernah bilang waktu kita bahas Kota Lama bahwa katamu kan Belanda tidak menjajah. tidak menjajah tapi membangun. Nah, jangan-jangan ini lebih terjajah lagi gitu. Nah ya, kalau ngomongnya konsep sekarang, konsep republik yang dulu, ya kan, yang terjadi sekarang, itu sebenarnya kita sudah negara republik apa bukan? Menurut maksudnya? Yo, republik dan merdeka maksudnya. Apakah kita sudah merdeka dari kondisi yang pada waktu itu? Waktu itu kan kita ingin merdeka. Ya. Lah untuk apa sih kita merdeka waktu itu? Ya kan ingin suatu kondisi ya yang lebih bebas dari keterjajahan kan waktu itu. Ya. Ingin keluar dari kondisi yang susah gitu. Kondisi yang mana ya? Ya yang susah sih Pak menurutku. Karena waktu itu ya memang kita meskipun ada satu wilayah yang merasakan pembangunan yang sangat bagus seperti di daerah Kota Lama dengan masyarakat yang juga sangat majemuk, tapi toh di sana juga ada satu kondisi masyarakat yang bumi putra yang sengsara di situ, yang bahkan tempat tinggal mereka harus menempel di gedung-gedung kolong-kolong jembatan dan menempel di samping-samping rumah-rumah besar seperti itu. Belum lagi pembagian ras dan lain-lain, tidak bisa sekolah, maksudnya pendidikan tidak bisa merata dan banyak hal. Maka dari kondisi seperti itu yang membuat kita sengsara kan, ada keinginan untuk merdeka atau keluar dari kondisi itu gitu loh. Iya, benar. Nah, apakah yang kita peringati 17 Agustus sebagai kemerdekaan, kita tarik ke sini, ke zaman sekarang, apakah kondisi itu sudah kita lalui saat ini? Apakah kita benar-benar sudah bisa merasakan pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain secara merdeka? Itu loh. Harusnya kan, maksudku 17 Agustus itu adalah momentum untuk itu. Refleksi berarti. Yo, refleksi untuk membahas hal-hal terkait kemerdekaan. Ya kayak tadi maksudku nasionalisme, membahas kembali tentang itu, membahas tentang republik, membahas banyak hal yang harusnya itu banyak didiskusikan, dan nggak apa-apa pula ketika itu kita berbeda pendapat gitu. Karena kita itu menurutku sekarang itu kayak jadi anti dengan perbedaan gitu. Namanya berbeda pendapat. Harusnya itu kayak seolah-olah harusnya kita itu disuruh sama terus. Iya, Nggak boleh berbeda. nggak Gitu. boleh berbeda. Sekali ada berbeda langsung diserang. Ya misalnya kayak bendera One Piece kan diserang gitu kan ya. Ya. Kayak gitulah. Karena aku pengen ngomong apa mulai ya kan sih.
Ya tak lanjut dulu ae. Ya pada intinya itu sih aku sebenarnya juga ingin utamanya karena kita di Surabaya ya. Di Surabaya itu harusnya juga orang-orangnya karena masyarakat majemuk ya harus bisa menerima banyak perbedaan gitu. Kita masyarakat yang plural dan sangat multi segalanya, multi etnis, multi bahasa, multi apapun lah. Dan dari situ harusnya yaitu ketika kita punya satu pandangan yang berbeda, ya kita perdebatkan, jangan anti dengan suatu perdebatan gitu loh. Justru di situ kita bisa saling memahami bagaimana perbedaan pendapat di situ. Saling berdialektika. Mungkin itu yang saat ini juga kurang gitu loh di sini. Maksudku jangan hanya itu di kolom komentar gitu. Yang nanti ujung-ujungnya ke rasisme gitu. Ke mana orang Surabaya asli yang tidak asli gitu lah. Oke, menurutku jadi semakin sempit gitu loh perdebatan itu tidak. Iya, benar. Ya nanti kan takutnya itu apa ya? Takutnya ya ketindak kekerasan. Iya. Dimanapun kekerasan apa ya? Semua itu tidak langsung dari kekerasan fisik. Pasti dari kekerasan simbolik dulu. Dari kekerasan melalui bahasa. Gitu. Pada akhirnya nanti kekerasan fisik itu. Ya kalau ini tidak dirawat, tidak diperhatikan secara benar-benar ya ini jadi bola salju yang ya merugikan semua orang juga gitu. Belajar untuk berbeda sih menurutku. Berdialektika, berbeda pendapat ya nggak masalah berbeda, kita aja ya berbeda kan, nggak kita selalu punya pandangan yang berbeda kan ya nggak masalah kita bikin pandangan konten berbeda itu harus lah kan. Kalau nggak ada beda pandangan kok gak ono dialektika. Nah bahkan Soekarno dan Hatta aja juga punya pandangan yang berbeda. Soekarno dan Hatta termasuk. Dan nggak akur juga gitu. Nggak akur bener. Kenapa kita kok tidak bisa merayakan keberbedaan itu? Ya kan di tengah perjalanan Hatta mundur nyerah kan karena karepe Soekarno aneh-aneh ya kan ya. Ya pikirnya Hatta ketika dia keluar dari lingkarannya pemerintahan dia bisa dia lebih lantang ternyata malah nggak iso apa-apa ternyata ya, kan. Betul. Ya apa mau dari mono sing lali mau apa? Lu lali aku mau Cuk. Ngomong Tan Malaka mau. Ya semua bahas ya kan. Iya, kita ngomongin terlalu ngalur ngidul. Ya gak masalah juga soalnya konsep nasionalisme juga luas gitu kan. Ya, tapi aku terkait ini nanti yo konten yang bagus atau jelek aku nggak seberapa peduli sih, tapi aku ya cukup puas ketika aku bisa ngobrol, berdiskusi terkait hal-hal itu gitu. Apalagi di momentum kemerdekaan. Nah, harusnya kan momen-momen banyak sih sebenarnya momen-momen kayak terkait peringatan itu. Kayak selain kemerdekaan ya, kayak kebangkitan nasional, terus hari pendidikan dan lain-lain itu banyak kan. Oh iya benar. Ya emane itu momentum itu hanya sekedar menjadi perayaan-perayaan apa ya? Perayaan-perayaan yang hanya sekedar tulisan-tulisan di sosmed. Selamat memperingati hari, selamat memperingati, mengucapkan, anjir. Itu kan Oh, ada pertanyaan. Boleh pertanyaan. Ada pertanyaan ini. Iya, biar terdengar. Pertanyaan ini. Nah, kan semisal dalam hal-hal seperti itu kan dikaitkan dalam kayak wah ini SDM-nya nih yang rendah, wah ini SDM-nya. Nah, balik lagi ke perbedaan ya kan. Nah, SDM kan sendiri kan biasanya ditentukan oleh sistem pendidikan. Iya. Apakah sistem pendidikan kita itu sudah merdeka sekarang ini atau masih menganut zaman-zaman sistem yang dulu yang diturunkan sampai sekarang gitu? Kalau menurutmu dalam kondisimu saat ini apakah masih diturunkan? Karena sistem sekarang itu kan ya otomatis kan saya lulusan tahun ini ya. Jadi kayak kita itu dipaksa untuk patuh dan hanya belajar dan mengerti aja, nggak harus kita mempunyai pemikiran sendiri gitu. Jadi kita dalam pendidikan kita selalu dibatasi dalam hal berpikir. Iya. Ya kan? Apalagi dalam pendidikan selalu diberikan orang yang bernilai akademis baik, maka masuk menjadi orang yang berkriteria dalam pendidikan gitu. Ya kan? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Akan kita tanggapi ya. Awakmu dulu apa aku dulu?